Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ladatul Hairiyah dari TI 2A dengan NIM 2411011025. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan kode pemrograman dari portofolio yang telah saya buat kemarin. Yang pastinya di sini langsung saja ya. Pastinya di sini HTML lang atau language-nya itu pakai ID atau Indonesia. Nah, pastinya ini juga merupakan dokumen HTML. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Ini akan dimulai dari ininya dulu ya, dari header-nya dulu. Untuk kelasnya baru nanti saya jelaskan. Nah, ini adalah bagian header-nya. Di sini ada nav, di mana nav itu navigasi menu untuk linknya, untuk link ke sini, merupakan navigasi menunya. Ini ada beranda tentang portofolio dan juga lainnya ini masuk ya, semuanya masuk ke dalam bagiannya nav. Terus ini ada div atau pengelompokan, di mana ini div atau pengelompokan ini satu bagian ini mulai dari sini sampai sini ini merupakan satu kelompok yang sama. Nah, di sini ada ref, ini untuk memanggil link atau untuk memanggil bagian beranda tentang portofolio. Nah, ini fungsinya ketika nanti beranda tentang dan portofolio itu diklik, dia bisa langsung berada di bagiannya ini sesuai namanya, berada di bagian yang namanya ini, seperti itu. Terus di sini ada div kelasnya, ada drop down-nya. Kelasnya ini berisi lainnya dengan drop-down kontennya itu isinya Instagram, Facebook, dan TikTok. Ini ada div kelasnya drop-down. Nah, kita ke kelasnya drop-down. Di kelas drop-down ini ada dua style CSS. Yang pertama ini position atau relatif. Jadi relatif ini posisinya mengikuti lainnya gitu, posisinya. Nah, ini ada display atau inline block. Ini supaya elemennya tadi atau elemen lainnya beserta drop-down-nya ini bisa berada di satu garis yang sama dengan yang di atasnya. Jadi ini agar lainnya ini dia tuh bisa berada di satu garis yang sama dengan beranda tentang saya dan juga portofolio ini. Dikasih inline. Itu tadi untuk kelas yang drop-down-nya. Terus ini ada button kelas. Button-nya ini adalah lainnya dengan style tulisan lainnya ini font-nya ini bold atau tertuliskan tebal. Seperti itu. Terus di sini kan ada kelas drop BTN ya. Nah, ini dia kelas drop BTN. Ini merupakan background colornya. Jadi backgroundnya itu warna biru, colornya untuk tulisannya warna putih. Paddingnya ini 10 pixel atau jarak ke dalamnya itu 10 pixel. Font size-nya, ukuran size-nya 18 pixel. Ukuran teksnya 18 pixel ya. Bordernya non atau tidak ada border, tidak ada garisnya. Dan kursornya ini pointer, ini maksudnya apa ya, berubah menjadi tangan. Jadi dia kalau nanti berada di tulisan yang lainnya ini nanti akan berubah jadi bentuk tangan, seperti itu. Nah, terus di drop-down-nya ini kan isinya ada 3, Instagram, Facebook, dan TikTok-nya ini ada juga dalam satu kelas, yaitu di drop-down content. Kita ke kelas drop-down content. Nah, ini ada kelas drop-down content. Displaynya di sini displaynya ini ada non atau awalnya disembunyikan. Jadi dia tuh kalau yang lainnya tadi tidak diklik, maka dia tidak nampak drop-down-nya tadi. Tuh, posisinya itu absolute atau diposisikan relatifnya ini terhadap drop-down-nya. Tuh, background color-nya, background drop-down-nya ini warnanya seperti ini, biru ya. Min width itu minimal lebarnya ini 160 pixel, itu minimal lebarnya. Box shadow ini merupakan efek atau bayangannya. Jadi tuh biar apa ya, tampilannya tuh terlihat menonjol gitu, atau ya terlihat
ada bayangannya gitu jadi tampak lebih menonjol. Nah, sets index-nya ini fungsinya adalah supaya dia itu berada di atas elemen lain. Jadi nanti ketika lainnya ini diklik, nah hasil dari double-nya ini bisa muncul di atas elemen lain atau agar dia itu tidak tertutupi oleh elemen lain. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang drop down-nya tadi, itu kan ada yang namanya display ya. Di dalam kelas drop down-nya itu kan display-nya tadi inline block. Nah, ini tujuannya inline block-nya ini agar ini beranda tentang saya dan juga portofolionya ini dan juga lainnya ya, ini bisa masuk ke dalam satu garis yang sama. Header-nya kan dimulai dari sini sampai sini agar tulisannya ini bisa berada dalam satu garis yang sama. Seperti itu. Nah, terus juga ada fungsinya set index. Set index 1 ini tadi untuk ini, seperti ini. Jadi, ketika dia lainnya itu diklik, maka ini Instagram, Facebook, TikTok ini tampilannya itu berada di atas elemen lain. Ini kan ada elemen. Nah, ini kan berarti di atas elemen lain. Itu fungsinya set index. Seperti itu. Ini untuk kelas ini ya. Ini untuk kelas yang ini untuk yang header-nya. Nah, terus selanjutnya ini ada section ID beranda atau sectionnya itu namanya beranda, bernamakan beranda. Gitu. Dan di sini di beranda ini ada foto dan juga ada tulisan. Nah, satu tulisan ini berada dalam satu kelas, ketentuannya berada dalam satu kelas yaitu di kelas hero. Kita ke kelas hero terlebih dahulu. Ini ya, kelas hero. Nah, di kelas hero ini ada display flex. Ini agar tampilannya ini horizontal dengan displaynya ini flex. Terus align item ini center. Center itu kan di tengah ya. Jadi ini align item ini kayak tulisannya gitu loh, bisa diubah jadi rata kanan kiri. Kalau mungkin dalam Word itu biasanya kayak rata kanan kiri gitu ya, sepaham saya seperti itu. Terus ini ada justify content-nya speech around, ini untuk agar dia itu bisa dalam satu bagian atau dalam satu section itu bisa muncul sampingan gitu loh. Jadi fotonya itu bisa berada di samping tulisannya itu, seperti itu. Itu di ininya speech around-nya. Terus di situ ada paddingnya 40 pixel dan 20 pixel, background-nya warna sekian. Padding ini jarak ke dalam ya. Itu untuk kelas hero-nya. Oh maaf, ada yang tertinggal satu kalau nggak salah. Ya, max width atau lebar maksimalnya ini 500 pixel. Terus ini nah, di sini kan ini di foto ya, IMG SRC ini width dengan lebar 10% dan tingginya 15% untuk ukuran fotonya. Ini berada di sebelah kiri ya. Nah, kelasnya ini ada kelas foto bundar. Nah, di kelas foto bundar ini ada beberapa style CSS ya, di antaranya ini width 200 pixel atau lebarnya 200 pixel, begitu juga dengan tingginya juga dengan 200 pixel. Object fit-nya cover. Nah, ini untuk memastikan agar gambarnya itu posisinya tidak terdistorsi atau dia itu tidak tertutup gitu. Jadi dia paling depan gitu, kayak cover gitu. Nah, terus di sini ada border radius. Border radius ini untuk mengatur kelengkungan fotonya agar fotonya itu bisa bundar. Jadi kelengkungan tepian fotonya itu diatur melalui border radius. Bukan hanya foto sih, ini juga bisa dipakai untuk elemen-elemen lain. Border ini kayak garisnya gitu. Ketebalan garisnya ini 4 pixel. Box shadow ini ya seperti tadi, untuk dia tuh bayangan atau agar dia tuh terlihat lebih menonjol seperti itu. Ini untuk fotonya ya.
maaf ya, ini untuk kelas foto bundanya. Yang border radius ini kan 50%. Nah, ini untuk mengatur kelengkungan fotonya agar fotonya itu bisa lengkung seperti ini. Ini kan juga ada bordernya, ketebalannya 4 pixel. Nah, di samping fotonya ini kan kayak ada garis gitu kan. Nah, ini adalah border 4 pixelnya. Terus kan ada box shadow ini untuk mengatur ininya, apa namanya, bayang-bayangnya ini loh, bayang-bayangannya di bawahnya sini. Nah, seperti itu. Di sini terus ada kelas intro. Di sini ada kelas intro. Nah, kelas intronya tadi itu sama, dia seperti kelas seperti di kelas hero ya. Ini maksimal width-nya atau maksimal lebarnya ini 500 pixel. Seperti itu. Maksimal lebarnya ini 500 pixel. Jadi tulisannya ini maksimal lebarnya 500 pixel. Nah, di sini di tulisannya ini kan ada span style. Nah, span ini fungsinya apa? Jadi span ini fungsinya adalah pembeda, apa ya? Berarti itu kayak bentuk tulisannya itu berbeda gitu. Kalau di sini kan tulisannya normal. Nah, di span ini tulisannya miring. Jadi tulisan namanya ini bisa terbuat miring gitu. Font weight-nya bold. Jadi tulisannya tulisannya itu dibuat tebal dengan warna teksnya ini putih-putih gitu. Ini di dalam kelas intro atau dengan kelas intro tadi berisi lebar maksimalnya ini 500 pixel seperti itu. Nah, dia berada dalam satu kelas hero. Ini untuk section berandanya ya. Selanjutnya ini section yang kedua, ya ini section tentang saya atau ya section tentang saya. Ini menggunakan kelasnya, ini menggunakan kelas section. Kelasnya menggunakan kelas section. Jadi kalau kelas section ini, sectionnya ini menggunakan kelas section ya untuk tentang saya ini. Ini ada beberapa kode pemrograman dari sectionnya sendiri. Dari kelas sectionnya. Oh, maaf. Nah, di sini backgroundnya ini warna biru seperti ini ya, birunya. Terus paddingnya ini 20 pixel dan juga marginnya ada di 20 pixel. Border radiusnya 8 pixel atau sudutnya. Jadi ini border radius itu untuk mengatur kelengkungan sudutnya. Ini 8 pixel. Ada box shadow-nya. Ini untuk ya apa namanya? Untuk mengatur ininya. Untuk mengatur kayak apa bayangannya gitu, kayak efeknya gitu, atau ada efeknya seperti itu untuk kelas section ya. Nah, semua ini kan tentang saya ini diatur dalam kelas section, berarti dia berada di dalam aturan section tadi. Tapi dia juga memiliki kelas lagi di dalamnya. Ini ada kelas container, di mana kelompok container di sini ini berisikan tulisan sekaligus gambar. Jadi dua-duanya berada di kelas container ini. Nah, kita ke kelas container. Maaf, lupa. Nah, di kelas container ini ada displaynya. Ini displaynya ini flex, terus justify containnya ini space between. Jadi space between ini saya seperti tadi, intinya dia tuh menyusun isi, untuk menyusun isinya agar isi elemennya itu bisa tersebar rata di ruang gitu loh, di antara ruangnya seperti itu, di ruangnya gitu. Terus align itemnya center atau tulisannya ya, atau tulisan atau fotonya itu berada di tengah masing-masing bagiannya. Paddingnya ini 10 pixel dan max width-nya atau lebar maksimalnya ini ada di 1000 pixel. Marginnya ini 20 pixel auto gitu. Tidak boleh apa ya, kalau auto itu nanti dia diatur gitu sesuai angka dan itunya. Seperti itu. Terus di sini yang pertama ada div class text. Teksnya ini berisi tentang ini, teksnya tentang saya ini berada di sebelah kiri dan nanti fotonya ini berada di sebelah kanan. Jadi ini ada juga kelas text untuk mengatur teksnya, di mana di kelas text itu ada beberapa isinya, di antaranya yang pertama ini adalah
ini adalah flexnya 1 gitu. Ini apa jadi teksnya itu mengambil sisa ruang yang tersedia dalam flex container tersebut, seperti itu. Terus padding leftnya atau batas dalam sebelah kirinya ini 100 pixel dan batas kanannya juga 100 pixel. Batas dalamnya font size atau tulisannya itu berukuran 15 pixel. Text align just TV atau model teksnya ini just TV atau rata kanan kiri, seperti itu. Terus ini tulisannya ya. Untuk tulisannya dasarnya font weight bold dengan ketentuan. Jadi tulisan tentang saya ini tulisannya bisa tebal dengan colornya seperti ini, warna putih seperti ini. Ini ya, dalam satu div dalam satu kelompok dengan kelas teks. Terus ini ada juga untuk fotonya. Nah, fotonya ini berada di sisi sebelah kanan dari teksnya. Nah, ini Polo IMG ini di fotonya itu juga memiliki kelas atau dia diatur dalam sebuah kelas ya. Ini bentuknya itu foto IMG juga pastinya di foto IMG ini juga ada beberapa style ya. Ada beberapa style CSS. Kita ke foto IMG terlebih dahulu. Kembali ke kelasnya tadi. Di foto IMG. Nah, ini ada width-nya 180 pixel atau lebarnya ini 180 pixel. Nah, height-nya auto atau tingginya ini menyesuaikan gitu. Menyesuaikan yang tulisannya tadi gitu atau menyesuaikan ukurannya tadi, menyesuaikan tulisan yang berada di sebelah kirinya tadi agar dia tuh tetap rapi gitu. Border radiusnya ini 8 pixel. Jadi untuk ujung-ujung gambarnya ini kelengkungan ujung gambarnya ini 8 pixel. Just TV content space between lagi. Tapi di sini sebenarnya ini ada kesalahan sih. Saya juga baru sadar space between ini tidak berlaku kalau foto. Setahu saya seperti itu karena saya pernah ada yang menjelaskan seperti itu. Ya. Ini pastinya untuk mengatur karena dia kan karena gambarnya ini berada di elemennya kontainer kan. Nah, seperti itu. Nah, ini nih di teksnya di kelas yang teks tadi itu kan ada beberapa style ini. Just TV text align atau just TV ini maksudnya teksnya ini merupakan rata kanan dan kiri seperti itu biar terlihat rapi. Dan juga padding leftnya atau jarak ke dalamnya di sini ada 100 pixel dan juga sebelah kanannya ini 100 pixel. Nah, ini di fotonya di kelas foto IMG tadi ini kan ada border radius. Nah, ini tuh border radiusnya ini loh untuk mengatur ini kelengkungan sudutnya kan 8 pixel. Ini untuk mengatur kelengkungan sudutnya yang sebelah sini, ini pojok-pojok ke sini. Begitu juga dengan section untuk mengatur kelengkungannya yang sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini dan sebelah sini atas. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada section portfolio dengan ID. Jadi section ini namanya portfolio. Ini section ketiga ya kalau tidak salah. Section ketiga ini ada kelasnya di section seperti yang sudah saya jelaskan tadi di kelas section. Terus ini ada style, beberapa style. Nah, ini langsung dibahas stylenya saja ya. Jadi ini ada TDTH-nya, ini untuk tabelnya atau garis-garis tabelnya ini merupakan memakai border 3 pixel dengan ketebalan bordernya ini 3 pixel. Tuh, terus ada border collapse. Ini border collapse ini untuk mengatur garis-garis selnya gitu loh agar tidak ganda garis-garisnya seperti itu. Pak, ini ya untuk mengatur kerapian dari garisnya tadi. Width-nya 100% atau lebar dari tabelnya ini 100%. Nah, ini ada padding 15 pixel. Nah, di sini dikasih padding itu agar tabelnya itu tulisannya itu tidak terlalu menempel ke
tabelnya seperti itu. Colornya putih atau color tulisannya putih. Nah, di sini ada H2 style namanya portofolio dengan teks align berada di tengah. Teks portofolionya, tulisan portofolionya berada di tengah dengan colornya putih seperti ini. Terus ini ada tabel. Tabelnya ini ada tabel head maupun tabel body. Nah, untuk tabel headnya atau tabel headernya, di sini ada satu baris atau ini ada satu baris ya untuk tabel headnya. Satu baris dan terdiri atas 4 kolom, dimana kolom pertama isinya nomor maksudnya. Terus ini juga ada nama kegiatan, waktu kegiatan, dan bukti kegiatan. Ini dalam satu baris di tabel head. Nah, kalau tadi tabel head, di sini ada tabel body. Nah, di tabel body ini memiliki, ini saya masukkan 4 garis, tapi ini juga bisa kalau mau dimasukkan lagi ya. Ini ada 4 baris. Masing-masing barisnya sama, yaitu ada 4 kolom karena menyesuaikan. Jadi tulis ini. Jadi tulisannya kalau di tampilan tabel bodinya ini mengikuti yang atas. Kalau semisal di sini posisi kolom pertamanya nomor, berarti di sini juga di tabel bodinya ditulis yang paling atas kolom pertamanya adalah nomor, seperti itu. Nah, di sini nama kegiatannya, yang merupakan nama kegiatannya dengan posisi tulisannya ini, teksnya ini left atau tulisannya ini berada di sebelah kiri di dalam tabelnya gitu. Ini berada di tengah, begitu juga dengan ini ada di tengah. Seperti itu. Ini juga sama ya, sama saja seperti tadi. Ini berada di baris, berarti ini tabel bodinya ini berada yang satu ini, satu ke bawah sampai 4 ini, berarti ini berada di baris pertama. Terus yang selanjutnya ini berada di baris kedua. Selanjutnya lagi ini berada di baris ketiga dan ini berada di baris keempat. Ini ada komennya, tambah kegiatan di sini. Ini bisa ditambah kalau semisal mau ditambah barisnya atau lebih banyak ya kan kegiatannya, itu bisa ditambah seperti itu. Ini ada ref link, ini link dari buktinya, keberadaan buktinya. Ini juga bisa kok diisi dengan foto, video dan sebagainya kalau mau, tergantung orangnya. Nah, ini kan di kelas THTD-nya tadi kan ada paddingnya ini 15 pixel. Nah, ini fungsinya ini loh, untuk memberi jarak ini. Jadi agar tulisannya ini tidak mepet ke garisnya, ke bordernya, untuk memberi ini jarak sebelah sininya, sebelah kirinya. Terus kan yang yang kedua ini tadi, yang kolom kedua semuanya kan ini tulisannya dibentuk left, ini di samping sebelah kiri, tapi juga ada paddingnya biar dia tuh nggak nabrak dengan garisnya. Nah, ini sudah section portfolio tadi, dia berupa tabel ya, dengan ketentuan tabelnya seperti ini tadi. Terus ini ada selanjutnya, ini ada style untuk ini, untuk kelas selanjutnya. Nah, di sini di kelas selanjutnya ini ada kelas opini. Di sini ada kelas opini. Nah, di kelas opini ini juga pastinya memiliki beberapa ketentuan ya. Nah, di sini pertama ada section class atau section. Jadi sectionnya ini berada di kelas section. Div kelasnya itu di sini ada opini section. Div kelasnya ada opini section. Ada opini section. Kita ke opini section ya. Jadi ini kelas div kelas opini sectionnya. Jadi kelas mulai dari sini sampai dengan sampai dengan sini ya. Ini diatur dalam div class yang sama, yaitu opini section. Nah, di kelas opini section ini juga ada beberapa model CSS ya. Yang pertama sini, di paddingnya ini ada 2 rem. Jadi ini juga tujuannya padding ini ya untuk memberi ruang gitu, atau jaraknya ini, batasnya ini di 2 rem. Text align center atau posisi teksnya, semua teksnya ini berada di tengah gitu. Posisinya berada di tengah seperti itu. Terus di sini ada H2 dengan stylenya. H2 tulisannya opini karena ini merupakan section bagian opini.
ini ada stylenya dengan color warna putih seperti itu. Terus ini ada div class. Nah, div classnya di sini tuh ada grid ya. Jadi grid ini berisikan kayak album foto gitu, kayak tempat fotonya. Nah, ini sampai sini ini isinya merupakan dari grid itu. Nah, di grid class ini ada beberapa style CSS gitu untuk mengatur. Yang pertama ini ada display grid. Displaynya grid ya. Terus grid template columns ini ada repeat 3,1 frame gitu ya. Di sini artinya ini ada 3 kolom dengan lebar yang sama dalam satu baris. Jadi dalam satu barisnya itu ada 3 kolom dengan lebar yang sama, 3 kolom bentuk template-nya atau tempat untuk fotonya tadi. Gapnya 1,5 rem ini merupakan jarak antar kartunya atau jarak antar tempat fotonya itu 1 rem. Margin topnya 1 rem. Ini untuk jarak dari elemen sebelumnya itu 1 rem. Itu untuk grid ya. Nah, terus di sini ada juga div class ini card. Nah, di cardnya ini, kartunya ini berisi tentang, ya, di kartunya ini ada gambar dan juga tulisannya. Gambar dan juga penjelasannya. Kita ke div card terlebih dahulu ya. Nah, di sini di div card backgroundnya warnanya seperti ini, bordernya ini 1 pixel atau ketebalannya garisnya ini 1 pixel. Paddingnya ini 1 rem ya, ruang dalamnya ini 1 rem. Box shadow-nya ini atau bayangannya atau efek ya, ini efek mengambangnya ini sekian, bisa diatur sesuai keinginan. Border radius atau kelengkungan dari pojok-pojok tepi kartunya atau tempat fotonya tadi ini 10 pixel gitu. Nah, justify content-nya ini space between, ini berfungsi untuk yang tadi ya, seperti itu. Nah, terus ini setelah itu tadi, mohon maaf, ini ada untuk di kelasnya. Terus ini ada div class title. Kita ke title, ini bisa dimasukkan ke IMG class. Jadi IMG-nya itu gambarnya itu memiliki kelas, yaitu di thumbnail, dimana aturan gambarnya ini backgroundnya berwarna putih, height-nya atau tinggi gambarnya ini 150 pixel, dan margin bottom-nya itu 0,5 rem atau garis bawah. Jadi garis bawahnya ini jarak bawah sih ya, jarak bawahnya ini 0,5 rem. Tuh, jarak bawah dengan elemen setelahnya ini 0,5 rem. Ini untuk gambarnya berada di thumbnail, di kelas thumbnail. Nah, untuk tulisannya ini di dalam kelas card dan juga grid. Di kelasnya ini tulisannya ini masuk ke dalam kelas title, dimana kelas title ketentuannya ini adalah font YK-nya ini bold atau tulisannya itu tebal, dan ukuran tulisannya itu 1 rem, dan juga warna dari tulisannya ini berwarna putih. Seperti itu. Nah, jadi yang tadi itu kan ada yang namanya di kelas grid, itu kan ada yang display gridnya ini kan itu ya, grid templates kolom itu repeat 3,1 frame. Nah, ini. Nah, jadinya tuh ini. Jadi dalam satu baris ini ada 3 kolom, 3 kolom gambar kan 1, 2, 3 kolom gambar dengan lebarnya itu sama. Ini untuk penjelasan dari sectionnya opini. Nah, ini yang terakhir ada penjelasan di bagian hubungi saya gitu. Di sini ada kayak pesan gitu, ada formulir, dan juga di sebelahnya terdapat maps seperti itu. Di sini dijelaskan dulu ya. Jadi di bodinya font family atau fontnya itu merupakan Arial atau sans serif. Paddingnya jarak ke dalamnya itu 20 pixel. Nah, H2 ini merupakan aturan dari untuk mengatur tulisan hubungi sayanya ini. H2-nya itu margin top 40 pixel atau tulisannya ini jaraknya ini 40 pixel gitu, agar tidak terlalu mepet gitu dengan elemen sebelumnya. Seperti itu di H2-nya ya. Terus di sini div class ini ada kontak container.
Kontak kontainer ini di sini mengatur untuk ini formulir pesannya dan juga ini apa namanya maps-nya. Tuh. Ke kontak kontainer. Ya, di sini di kontak kontainer ini ada beberapa kelas ini, yaitu displaynya flex atau horizontal. Jadi ini apa namanya formulirnya dan mapsnya ini bisa berada di dalam satu garis horizontal yang sama seperti itu. Margin topnya 40 pixel, marginnya ya sejajar tuh atau berada di samping-sampingnya. Gapnya ini 30 pixel, ini jarak antar elemen. Jadi karena ini kan tadi posisinya sejajar, nah jarak antara pesannya, kolom pesan dan juga mapsnya ini 30 pixel, sesuainya ini 30 pixel jaraknya tuh. Terus kita ke formulir. Nah, di formulir ini juga pastinya memiliki kelas ya. Formulirnya ini ada kelasnya juga, ya ini flexnya 1. Dia tuh mengambil ruang ya, setengah ruang dari sectionnya tadi gitu. Dari section hubungi saya tadi, dia mengambil setengah ruangnya, setengahnya dipakai untuk maps, jadi dia sejajar gitu loh. Fact direction ini kolom, dan juga gap ini 100 pixel atau jarak antara keduanya ini 100 pixel seperti itu. Nah, di sini ada input tipenya ini email dan ini merupakan wajib diisi. Salah satu bagian yang wajib diisi ya. Nah, ini juga ada input tipenya ini text. Nah, ini namanya nama. Ini juga required atau wajib diisi. Terus ini ada subject, isi pesannya, subjeknya ini ini ada teks, terus ini ada subjek. Nah, subjek ini opsional, bisa diisi atau tidak wajib karena tidak ada requirednya tadi ya, tidak wajib. Jadi semisal di submit tidak ada subjeknya itu masih bisa disubmit gitu. Tapi kalau tidak ada email maupun namanya tadi itu tidak bisa disubmit. Nah, terus ini ada text area. Placeholder ini untuk isi pesan, untuk mengisi pesan-pesannya. Rows-nya ini 4, jadi barisnya itu ada 4 baris gitu. Untuk mengisi teksnya itu ada 4 baris. Nah, button tipe itu submit-nya itu kirim atau untuk mengirim datanya gitu agar bisa terhubung ke backend. Seperti itu. Ini untuk kelas formulirnya tadi ya. Nah, terus ini juga ada kelas lagi. Kelas di sini khusus untuk kelas yang maps-nya. Nah, ini ada iframe src ya gini, jadi lokasinya itu ditampilkan ini langsung dari embed-nya Google Maps ya. Jadi ini copy dari Google Maps ya, dengan lebarnya 500 dan tingginya 300 ya, seperti ini langsung copy dari Google Map-nya lewat embed-nya seperti itu. Kita pakai iframe ya karena ini Google Maps. Nah, ini kan di dalam section yang hubungi saya ini kan ada 2 elemen ya. Yang pertama ini kirim pesan dan yang kedua ini maps. Ini bisa dalam waktu sejajar ini karena display flexnya tadi. Terus marginnya itu 40 pixel masing-masing ya. Terus gapnya itu jarak antar elemen di sebelah sininya ini 30 pixel jaraknya. Seperti itu. Ya, ini dengan tingginya tadi 500 dan juga lebarnya ini ada ini tingginya 300 ya, lebarnya 500 karena biar sama dengan ini. Bisa juga diatur lagi lebar dan tingginya. Dan untuk linknya ini dari ini linknya itu dapatnya langsung dari Google Maps-nya yang di embed seperti itu. Ini untuk section yang hubungi saya. Nah, selanjutnya ini ada bagian terakhir ya, ini footer, dimana footer ini penutup atau bagian paling bawah. Kalau header tadi di bagian paling atas, footer ini adalah bagian paling bawah ya, penutupnya. Ini copyright menandakan bahwa ini karyanya siapa, seperti itu. Kemarin sini ini ada beranda, isinya seperti ini, tampilan seperti ini. Terus ke atas lagi ada tentang saya, isinya seperti ini. Ada portofolio juga, isinya seperti ini. Lihat buktinya, ini buktinya masuk ke dalam Google Drive linknya. Ini ada lainnya Instagram, Facebook, TikTok ya. Ada Instagram saya, terus di sini ada Facebook. Saya tidak punya Facebook, jadi Facebooknya berada di halaman depannya Facebook seperti ini karena saya tidak punya Facebook ya. Ini juga ada TikTok juga.
Nah, ini di TikTok saya, akun TikTok saya seperti itu. Ini mulai dari atas ada headernya, terus section. Ini section keduanya tentang saya. Terus di sini ada portofolio, ya, waktu kegiatan namanya. Di sini ada opini-opininya atau kegiatan-kegiatan yang pernah saya ikuti selama di kampus. Sebenarnya masih banyak juga. Cuma saya yang memasukkan beberapa. Terus ini ada emailnya untuk mengisi pesannya, dikirimnya. Dan juga ini maps-nya, dan ini untuk footernya. Ya, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.